Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Andriani, NIM 2021-141027, mata kuliah Psikologi Abnormal dan Klinis, dosen pengampu Endang Sutioni, Magister Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan perkembangan remaja. Yang pertama yaitu ada pergaulan bebas pada remaja. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja biasanya bagian dari pelampiasan emosi atau rasa kecewa yang dialami. Macam-macam pergaulan bebas. Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkoba, kedua seks bebas, ketiga mabuk, keempat kenakalan remaja. Penyebab pergaulan remaja. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan remaja, kedua keluarga broken home, ketiga ekonomi keluarga, keempat kurang wawasan agama, kelima penyalahgunaan internet, keenam faktor lingkungan, 7 kontrol diri, dan 8 gaya hidup. Dampak pergaulan bebas. Di sini ada beberapa dampak pergaulan bebas. Yang pertama yaitu seseorang yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan hamil di luar nikah. Kedua, remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental. Ketiga, meningkatnya risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya seperti mencuri, merampok, hingga membunuh. 2. Penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba di kalangan remaja mulai parah, bahkan 4,7% pengguna narkoba adalah pelajar atau mahasiswa. Jenis dan golongan narkoba-narkotika. Yang pertama, narkotika golongan 1 yang paling berbahaya. Contoh jenisnya yaitu ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Kedua, narkotika golongan 2 yang memiliki daya aktif yang kuat. Contoh jenis petidin, benzetidin, dan betametadol. Narkotika golongan 3 yang memiliki daya adiktif yang ringan. Contoh jenis kodein dan turunannya. Dampak penggunaan narkoba. Yang pertama, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Kedua, menghilangkan rasa. Ketiga, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri. Keempat, menimbulkan ketergantungan atau adiktif atau kecanduan. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan remaja. Yang pertama, perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Kedua, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Ketiga, menjadi mudah tersinggung. Keempat, sering menguap, mengantuk, dan malas. Kelima, tidak memperdulikan kesehatan diri. 3. Tawuran. Tawuran adalah salah satu kenakalan yang terjadi pada remaja. Tawuran merupakan kegiatan yang dilakukan secara beramai-ramai atau berkelompok sebagai bentuk perkelahian massal. Tawuran juga salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak terjadi di lingkungan remaja. Faktor-faktor tawuran remaja. Yang pertama, faktor internal. Kedua, faktor keluarga. Ketiga, faktor sekolah. Keempat, faktor lingkungan. 4. Anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Anorexia nervosa adalah gangguan kejiwaan yang membuat pengidapnya memiliki obsesi untuk memiliki tubuh kurus karena mereka sangat takut memiliki tubuh yang gemuk atau terlihat gemuk. Gejala dan penyebab anorexia nervosa: membatasi porsi makan seminimal mungkin atau tidak makan sama sekali, membatasi minuman, melakukan olahraga terlalu berat, menggunakan obat-obatan seperti obat penekan nafsu makan. Pengobatan dan pencegahan anorexia nervosa dapat diatasi dengan psikoterapi. Jenis psikoterapi. Yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif, kedua terapi berbasis keluarga, ketiga terapi kelompok. Gangguan bulimia nervosa, suatu gangguan makan yang serius ditandai dengan makan berlebihan, diikuti dengan metode untuk menghindari kenaikan berat badan. Bulimia adalah gangguan makan yang berpotensi mengancam nyawa. Penyebab bulimia nervosa. Yang pertama yaitu masalah psikologis, kedua rendah diri, ketiga depresi, dan keempat stres. Kelima, ingin selalu tampil sempurna atau perfeksionis. Keenam, mengalami gangguan stresor pada pasca trauma. Keenam, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.